Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang gerbang logika. Gerbang logika di sini adalah rangkaian yang akan membentuk komponen perangkat keras. Nah, ini rangkaian terkecil atau gerbang logika itu ada 3. Yang dasar ada not, ada or, ada and. Nah, gambarnya untuk not seperti ini. Untuk or seperti ini. Untuk and seperti ini. Ya. Nah, untuk not itu gerbang hanya menerima satu input saja. Kita sebut X ya. Sebenarnya boleh variabelnya boleh X, boleh A, boleh apa saja huruf misalkan. Nah, outputnya adalah kebalikan dari X. Biasanya ditulis X dengan tanda garis di atas atau X dengan strip dengan kutip 1. Nah, kalau OR itu inputnya harus minimal 2. Kita sebut saja XY. Begitu juga dengan AND minimal 2. Berarti bisa lebih dong, bisa. Nah, pertanyaannya kalau not outputnya seperti itu, kalau AND outputnya seperti apa? Nah, kan inputnya ada 2. Kalau kita bicara tentang gerbang logika, kan nilai logika hanya ada 2. Kalau nggak 0, 1. Berarti bagaimana input dari OR ya bagaimana output dari gerbang OR tergantung inputnya. Kalau kemungkinan pertama X0 Y0, nah kita gambarkan dalam tabel kebenaran. Kalau kemungkinan pertama X0 Y0, maka outputnya ya 0. Kalau misalkan 1, kalau 0, kalau X0 Y1 1, kalau X1 Y0 ya 1, kalau X1 Y1 maka outputnya 1. Nah, OR itu bahasa Indonesianya kan atau ya. Nah, sedangkan not ini tadi hasilnya kita tuliskan dalam tabel kebenaran ya. Nah, karena inputnya cuma 1, berarti kemungkinannya cuma ada 2. Jadi kalau nggak 0, 1. Ya. Jadi kalau kita lihat gerbang not cuma 2 baris di tabelnya ya. Cuma 2 baris. Kenapa? Karena inputnya 1. Berarti nanti berapa baris di tabelnya itu tergantung input, yaitu 2 pangkat N. Kalau OR sama N kan inputnya 2 ya, berarti 2 pangkat 2. Pangkatnya itu adalah input dari gerbangnya. 2 pangkat 2 4, jadi di tabelnya 4 baris. Nah, ini yang N. Yang N itu ya, itu prinsipnya kalau N itu kalau semua inputnya X dan Y itu 1, baru dia outputnya 1 ya. Nah, itu aja yang gampang. Kalau OR, kalau semua inputnya 0 maka 0. Kalau N, kalau semua inputnya 1, 1. Selain itu 0. Nah, itu kan kalau 2 input. Bagaimana kalau 3 input? Kalau 3 input berarti gambarnya seperti ini, kakinya 3, inputnya 3. Nah, kita kasih nama misalkan X, Y, Z. Sebenarnya nama X, Y, Z sama kayak tadi ya, saya bilang bebas. Mau X, Y, Z, mau A, B, C, mau X1, X2, X3. Cuma biasanya kalau misalkan pakai abjad kan terbatas ya, karena abjad cuma sampai Z. Jadi ada juga yang pakai X1, X2, X3 kalau inputnya banyak banget ya. Kalau inputnya lebih dari 3, misalkan 4, X, Y, Z, W berarti dan seterusnya, A, B, C, D. Nah, inputnya 3 ya.
Kita bikin tabel kebenarannya berapa baris jadinya? Ya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti nanti di tabelnya itu ada 8 baris. Kemungkinan pertama yaitu semuanya 0, Z-nya 1, atau X-nya yang 1, atau YZ1. Nah, sebaiknya kalau diperhatiin itu kan kalau dikonversi ke desimal kan angka ya. Baris 1 coba 000, 001, 1, 0102 dan seterusnya nih sampai yang terakhir 1117. Nah, ini kan gerbang OR. Outputnya gimana? Lihat di tabel OR 2 input. Tadi disebutkan bahwa OR itu kalau semuanya 0 maka 0 outputnya. Kalau salah satu inputnya 1 maka outputnya 1. Ya, berarti jawabannya gampang dong. Di sini outputnya berarti yang outputnya 0 hanya yang baris pertama. Ya kan, di sini kan pada gerbang OR kan yang outputnya 0 kan cuma kalau semua inputnya 0. Berarti ini sama, yang semua inputnya 0 cuma yang baris 1. Nah, berarti outputnya ini. Ya, tugas ya. Nah, sekarang kamu bikin yang pertama bentuk gerbang N 3 input sama tabel kebenarannya. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah melihat gerbang logika, sekarang kita akan membuat rangkaian logika yang terdiri dari gerbang-gerbang logika. Jadi kita merangkai gerbang logika. Nah, rangkaian logika ada 2. Yang pertama yaitu SOP atau singkatan dari sum of product atau perkalian dari penjumlahan ya, dimana sum adalah penjumlahan, produk adalah perkalian. Nah, sum ini adalah sebenarnya maksudnya adalah mengorkan input-input lalu di produk lalu dikalikan. Contoh rangkaiannya seperti ini. Misalkan saya akan buat rangkaian logika 2 input dulu ya, yaitu X dan Y. Nah, kan jumlah dari perkalian berarti jumlah dari perkalian berarti perkalian lebih dari 1 dong, atau N-nya itu lebih dari 1. Nah, di sini saya bikin 2 gerbang N, bisa lebih ya, bisa lebih. Nah, yang inputnya yaitu X dan not Y, berarti Y-nya saya kasih inverter. Nah, untuk inverternya boleh lingkaran gitu aja ya. Lalu di OR-kan atau di sum. Nah, ini maksudnya rangkaiannya. Jadi sum of product adalah jumlah dari perkalian-perkalian atau OR dari NN. Nah, karena 2 input, maka saya menulis kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan fx, y. Nah, maka kalau gambar tersebut yang di atas kalau dituliskan dalam persamaan adalah seperti ini. Ya, itu gerbang N, ya ini gerbang OR. Nah, gerbang OR ini adalah sum, yang dimaksud dengan sum di atas, dan N ini adalah produk yang tadi saya sebutkan. Kemudian ini ya, atau saya tuliskan di atas aja deh, biar ini ya, biar apa namanya. Nah, ini disebut dengan M kecil ya, suku. Yang saya kasih tanda ini suku. Nah, ini suku. Suku-suku ini disebut dengan minterm. Jadi saya bisa bilang bahwa pada persamaan ini saya punya 2 minterm. Berarti mintermnya berbentuk N ya Bu? Ya, betul. Mintermnya berbentuk N. Nah, minterm yang pertama itu kan X, Y aksen. Nah, X itu 1, Y. Kalau ada aksennya kita anggap 0. Ya, yang kedua adalah XY berarti
11. Nah, itu kan kalau didesimalkan 10 itu 2, 11 itu 3. Maka boleh juga kalau misalkan kita tuliskan, kita tuliskan. Nah, kalau sum of product atau SOP itu menggunakan notasi sigma ya, sebelah kiri F-nya. Nah, 2, 3. Kalau ada soal gini 2, 3. Nah, itu sama dengan jadi persamaan yang atas boleh ditulis seperti ini ya. Bisa ditulis seperti ini. Ngerti ya? Jadi kalau ada tulisan seperti atas, FXY sigma F23 itu maksudnya adalah terdiri dari 2 midterm, yaitu midterm yang pertama adalah 2, midterm yang kedua adalah 3. Nah, sekarang kita lihat gimana kalau bentuknya seperti ini. Misalkan ditanya buat rangkaian logika atau tuliskan persamaan dari 457, sum of product 457. Nah, kita lihat di sini. Berarti 457 XYZ. Ya. 457 adalah XYZ. Kenapa XYZ? Kenapa 3 input? Perhatikan. 4 itu kan binarnya 100, 3 bit dong. 5 101. 7 111, semuanya hasilnya 3 bit. Berarti dia adalah, kalau kita bikin rangkaian 3 input gitu ya. Rangkaian 3 input berarti XYZ. Nah, di situ XYZ. Karena 4 itu binarnya 100, berarti Y-nya kita kasih kutip tuh. Terus XYZ yang kita kasih kutip Y-nya, sedangkan yang 7 itu karena tidak ada nolnya berarti tidak usah ada XYZ-nya, kita kasih kutip. Jelas ya? Nah, sekarang gimana gambar rangkaian logikanya? Karena 3 input yaitu XYZ, berarti inputannya ada 3. Nah, seperti ini. Terus karena ini SOP berarti XYZ-nya kita ON kan. Oh iya, nah ini bisa kita tulis, kita tambahkan gerbang ini ya. Atau seperti yang sebelah kiri itu boleh kita tambahkan gerbang inverter atau lingkaran aja boleh ya. Nih. Nah kan inputan Y-nya di not kan. Jadi saya tambahkan gerbang inverter di situ. Nah, ini kita N kan si XYZ-nya. Nah, X, Y, nah Y-nya nanti di invert, Z-nya juga di invert ya. Nah, ini midterm 1 tuh ini gambarnya. Nah, terus kita gambar midterm yang kedua. Midterm yang kedua yaitu yang ini ya. Midterm yang kedua berarti X yang di not kan atau di invert yaitu yang Y. Nah, di sini kita N kan. Nah, boleh nggak usah gambar inverter, pakai lingkaran gitu aja. Pakai bubble ya, gelembung inverter itu namanya. Nah, ini yang midterm ketiga. Midterm ketiga yaitu yang 7. Nah, terus kita OR-kan. Nah, caranya seperti ini ya. Oke, kita OR-kan. Nah, ini adalah rangkaian logikanya. Paham ya? Jadi persamaannya, rangkaiannya. Jadi saya nanti bisa bikin soal, misalkan saya kasih persamaan, Anda bikin rangkaiannya. Atau saya tulis rangkaian, Anda tentukan persamaannya seperti apa. Jelas ya? Jadi soalnya bisa berbentuk saya kasih persamaan, Anda bikin rangkaiannya, atau saya bikin rangkaian, Anda tulis persamaannya. Ini saya kasih soal.
Saya punya persamaan sebagai berikut. Sigma F misalkan berapa ya? 9, 12. Nah, ini silakan dikerjakan ya. Nah, berikutnya bentuk rangkaian logika yang kedua yaitu product of sum. Tadi sum of product atau SOP, sekarang product of sum atau POS ya. Sebenarnya hampir sama, cuma dibalik aja. Kita lihat di sini contoh dari rangkaian POS ya. POS atau product of sum 2 input X dan Y. Nah, karena dia product of sum itu artinya perkalian dari penjumlahan. Bisa juga kita sebut N dari or atau rangkaian beberapa OR yang di N kan. Nah, ini contohnya ini rangkaian OR yang pertama, inputnya not X, Y. Rangkaian yang kedua yaitu OR yang kedua yaitu OR ya, OR juga. Jadi nanti OR-nya ini di N kan. Jadi kebalik, kalau yang tadi SOP gerbang-gerbang N di OR kan. Ini gerbang-gerbang OR di N kan. Hampir sama ya, cuma gerbangnya aja yang beda ini rangkaian. Kalau ini OR dulu, OR yang di N kan. Nah, misalkan kita punya dua aja ya, 2 gerbang OR. Nah, kita N kan. Cara merangkainya sama seperti tadi. Nah, seperti ini. Kita N kan. Nah, ini gerbang OR, ini gerbang OR, ini gerbang N. Nah, gerbang N ini adalah perkalian gerbang OR adalah sumnya, karena X dan Y dijumlah ya, pakai notasi plus. OR kan pakai plus ya. Nah, N ini produk. Persamaannya yaitu sama seperti tadi, menggunakan F. Karena 2 input berarti F X Y. F X Y. Nah, cuma di sini karena dia sum berarti X Y-nya plus. X Y-nya plus. Nah, X di-OR-kan dengan Y. Nah, dalam kurung, lalu di N-kan dengan gerbang yang satunya X, Y. Ya, seperti ini. Kalau tadi Anda bisa bedakan ya bentuk persamaannya. Nah, kalau di dalam SOP tadi, masing-masing suku kita sebut dengan min term. Nah, ini yang ini disebut dengan suku-suku ini disebut dengan max term. Kalau di sini setiap suku disebut max term. Di situ ada 2 max term. Max term yang pertama yaitu 10 atau sama dengan 2 dalam desimal, dan max term yang kedua yaitu 01 atau 1 dalam desimal. Nah, perhatikan kalau di sini kalau ada notnya atau kutipnya itu justru 1 ya. Kalau tadi di SOP kalau ada kutipnya 0, kayak X aksen sama dengan 1. Kalau di SOP X aksen itu 0 gitu ya. Nah, jadi kalau di sini kita menggunakan kalau tanda V. Kalau di kalau di
SOP tadi kita menggunakan sigma, kalau di sini kita menggunakan notasi V. Jelas ya sampai sini ya. Oke, kita bikin misalkan contoh lain. Di sini misalkan terdapat persamaan dengan max term 3 5 2 max term aja ya, 2 max term aja. Nah, terus di sini kita bikin persamaannya seperti apa. Terus kita lihat bahwa kalau kita perhatikan ini fungsi 3 input. Kenapa 3 input? 3 binernya 1 1. 2 ya, 2 digit hasilnya kalau dalam biner. 5101 3 digit 3 bit. Berarti kita pakai ambil yang besar, yang 3 bit. Berarti kita pakainya yang X Y Z. Nah, ini. Ya. Nah, seperti ini. X Y Z. Oke. Nah, jadi 2 max term. Nah, ini oh maaf ya, ini saya salah. Ini salah. Tadi saya bilang kalau 3 itu 1 1 berarti yang dikasih kutip yang satunya yaitu berarti Y sama Z-nya ya. Nah, ini saya salah. Y sama Z-nya. Karena 3 itu 0 1 1. Kalau disajikan dalam 2 bit, 3 itu kan 1 1. Kalau disajikan dalam 3 bit, angka 3 itu binernya 0 1 1. Jadi seperti itu ya. Nah, ini sama dengan angka 3. Terus 1 0 1. Lihat yang angka satunya dikasih kutip justru ya. Itu sama dengan angka 5. Nah, rangkaiannya boleh gambar seperti SOP tadi. Ini saya bikin cara lain membuat rangkaian ya. Kalau tadi 3 input kan kakinya 3 tuh. Saya bikin. Boleh pakai cara yang seperti tadi SOP. Boleh juga pakai gambarnya seperti ini. Ini cuma variasi gambar aja ya. Tergantung nanti Anda merasa lebih mudahnya gambarnya pakai yang cara mana. Nih. Yang tadi di video sebelumnya yang SOP juga bisa ya kalau mau dibikin seperti ini. Jadi misalkan max term yang pertama itu X Y Z. Ya udah kita koneksikan aja di sini X Y Z. X. Nah, kita tarik garis X dari sini X ya. X. Nah, mestinya dilompatin ya, tapi karena di sini agak susah saya bikinnya. Ini aja ya, ngerti ya. Jadi kalau kayak gini berarti saya ngambil dari kawat X, kemudian Y di invert, kemudian dari Z di invert. Nah, ini. Atau kalau ini merasa Anda lebih ribet pakai cara yang tadi di SOP aja, jadi bikin kakinya 3 aja di situ langsung. Cuma kalau kayak begini X Y Z nya cuma nulis sekali ya. Nah, ini kan yang max term pertama nih. Max term yang pertama. Nah, berarti di bawahnya kita bikin max term yang kedua. Caranya sama, kita tinggal tarik garis aja dari X Y Z. Nah, ini. Nah, ini kan Z-nya di invert ya. Kalau mau pakai gelembung inverter cuma bulat aja boleh, nggak apa-apa. Y-nya tidak di invert, X-nya di invert. Nah, ini adalah max term yang kedua menggunakan gerbang OR. Baru kita AND-kan. Nah, ini 2 input ya. Oke, paham ya? Jadi karena sukunya 2, inputan dari gerbang N 2 dari 2 suku ya. Nah, ini soal. Silakan dikerjakan buat
persamaan dan rangkaian logika untuk fungsi pos yang terdiri dari tiga max term 2, 8, 11. Oke, selamat mengerjakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba, saya kasih contoh soal nih. Soal 1, tuliskan bentuk fungsi dari persamaan fxy sama dengan x aksen y tambah xy aksen tambah xy. Nah, x aksen y itu kan 0, 1. X nya kan ada, karena dia bentuknya SOP, sum of product, jadi x aksen itu 0, pokoknya aksen-aksen 0 ya. Nah, xy aksen 2, xy berarti 1, 1 berarti 3, ngerti ya? Jadi jawaban soal nomor 1 itu simple aja, yaitu karena dia SOP berarti sigma, sum of product. Nah, gini, udah. Nah, nomor 2 soalnya kita balik. Diketahui fungsi, tapi yang nomor 2 itu V ya, V bukan sigma. Nah, kita bikin persamaan seperti soal nomor 1-nya seperti apa. Nah, kita konversi dulu. 3, 4, 5 itu berapa sih binernya? 3 itu kan 1, 1 binernya. Ini makanya yang saya bilang kemarin, konversi biner desimal binernya harus bisa dulu. 4 itu binernya 100, 5 itu binernya 101. Nah, kita pilih yang digitnya paling banyak. Kan kalau 3 cuma 2 digit, kita pilih yang paling banyak, berarti kita butuh 3 variabel x, y, z. Ingat, karena ini pos, product of sum, kan disitu tandanya V. Berarti kalau product of sum kebalikan dari SOP atau sum of product. Kalau misalkan 1 itu justru variabelnya dikasih tanda kutip gitu ya. Jadi 101 x aksen, y, z aksen. Nah, di sini 4 kan 100, berarti yang dikasih kutip justru x-nya, yang satunya. Kalau pos ya, kalau sop bukan, kebalik. Nah, x, y, z, karena yang 11 y, z-nya berarti kasih kutip. Nah, ingat, ini kan pos, product of sum. Jadi si x, y-nya, x, y, z-nya itu tuh V, F 3, 4, 5. Nah, si x, y, z-nya itu bukan di n-kan atau bukan dikali, tetapi di or-kan. Sehingga kita menulisnya x tambah or ya, maksudnya not y, not z. Nah, karena dia V ya, tadi soalnya V berarti diorkan x, y, z-nya. Kalau sigma atau pos atau sop itu di n-kan. Nah, x, y, z-nya diorkan. Gitu. Jadi besok kalau saya kasih soal seperti nomor 1, nomor 2 bisa jawabnya ya. Nah, ini juga di n-kan dengan x, y, z aksen. Nah, jawabannya itu seperti itu untuk soal nomor 2. Nah, sekarang kita coba kerjakan soal nomor 3. Soal nomor 3, jadi besok kalau disuruh gambarkan rangkaian logika. Nah, Anda bikin gambar. Yang pertama dari soal nomor 1. Nah, itu kan x, n, y. Berarti kita pakai gerbang n. Nah, itu x-nya kan ada konverternya. Kita pakai gelembung konverter aja. Ya. N. Tuh. Terus x, n, y aksen. Berarti tulis lagi x, y aksen. Berarti yang y-nya kita pakai gelembung konverter. Gelembung inverter ya.
Nanti gambarnya kalau UTS yang rapi ya, siapkan penggaris. Kemudian yang XY, nah karena XY nggak ada aksennya berarti nggak pakai gelembung inverter. Udah kita hubungkan. Nah mereka itu si mintermnya itu kita OR-kan, kan disitu ada tanda plus ya di persamaannya. Nah itu maksudnya plus itu OR, kita pakai berarti gerbang OR. Terus soal nomor 4, nah itu kan dari soal nomor 2 berarti kita gambar rangkaiannya pos. Nah ini kan persamaannya kita udah dapat tadi, udah jawab ya, kita berdasarkan soal nomor 2 gambarnya X, Y, aksen Z. Nah di situ yang aksen Y sama Z, nanti kita kasih gelembung inverternya di input Y dan Z. Ini kita OR-kan, berarti pakai gerbang OR ya. Berarti belakangnya melengkung, depannya melengkung. Nah, terus yang max term kedua, X aksen YZ, berarti yang pakai gelembung inverter yang X-nya YZ. Terus kita kita OR-kan, karena disitu kan persamaannya pakai tanda plus, berarti pakai gerbang OR. Udah, satu lagi X aksen, Y aksen, Z aksen, X aksen, Y, Z aksen. Nah berarti yang pakai gelembung inverter X sama Z-nya ya, kita OR-kan karena persamaannya tandanya plus atau OR ya. Udah. Nah 3 max term itu kan di N kan, tuh tandanya titik ya, max term pertama, titik max term kedua, titik max term ketiga. Nah ini pakai gerbang N ya. Oke, berikutnya soal nomor 4. Nah ini kebalikannya, kalau soal nomor 3 tadi saya minta gambar rangkaiannya, soal nomor 4 itu saya kasih rangkaiannya, kamu tentukan dia itu persamaannya gimana. Sebenarnya kamu tinggal ngelihat arah dari inputannya ya. Misalkan itu kan karena 3 gerbang N di OR kan, berarti dia bentuknya sum of product. Lihat tuh, A menuju gerbang N pertama, B menuju gerbang N pertama itu dia melewati inverter, jadi B-nya aksen ya. Nah C-nya itu kayaknya salah tuh ya, mestinya C-nya tuh dari titik yang garis paling bawah itu kan ada C tuh, garis paling bawah ya. Nah itu seharusnya ada dihubungkannya ke C ini. Nah mestinya ada garisnya kurang ke sini, nah ya. Berarti jadi A untuk minterm pertama atau gerbang N yang pertama A not B C. Oke, sekarang kita ke gerbang yang kedua. Gerbang yang kedua, lihat lagi dari A. Nah, dari A ke gerbang N kedua itu melewati inverter, berarti A-nya dikasih kutip not A ya. Berarti not A. Nah, dari B ke gerbang kedua tuh. Lihat. Dari B kedua. Dari B kedua itu, nah dari sini nih. Nih, dari B kedua ke gerbang N2. Tuh, nggak lewat inverter ya, berarti B-nya nggak pakai kutip. Terus dari C ke 2 tuh ada ya yang kecil garisnya tuh, tengah-tengah di gerbang 2.
Nah tuh itu dari C itu, dari C berarti nggak lewat inverter, berarti C biasa nggak pakai kutip. Nah ya, gerbang N yang terakhir yaitu, nah kita lihat dari A ke situ tuh. Nah nggak lewat inverter ya, berarti A nya biasa. Oke, A biasa. Terus B nya ke gerbang N yang ketiga juga nggak ada inverternya. Ya nggak ada inverternya, dia dari belakang inverter tuh ya. Kalau dari belakang inverter berarti tidak melewati inverter dulu, berarti tidak perlu pakai kutip. C nya juga enggak. Ya udah, ini persamaannya ya. Oke.